Selamat malam. Selamat datang di Jam Malam. Untuk cerita kali ini, gue membagikan kisah yang dialami oleh Taslim. Berikut kisahnya. Malam itu, tepat di hari Selasa, Taslim kebagian untuk ronda di kampungnya. Ia seharusnya ikut ronda dengan teman-temannya berjumlah 5 orang. Tapi karena pada saat itu hujan, akhirnya yang datang hanya Taslim dan Anan saja berdua. Sekitar jam 1 malam, Anan ingin pulang karena sakit perut dan hanya Taslim saja tinggal sendiri di pos sekitar rumahnya. Saat itu hujan sudah reda. Seketika Taslim melihat wanita cantik sedang berjalan ke arahnya. Wanita itu sempat disapa oleh Taslim. Dengan pedenya Taslim berkata, "Mbak, malam-malam sendirian?" Wanita itu hanya tersenyum. Kemudian Taslim sambil menunggu Anan, ia kesenangan sendiri. Tidak lama wanita itu pergi, Anan pun datang kembali untuk menjaga ronda sebelum ia akhiri tepat di jam 3. Saat Anan kembali, Taslim pun berkata kepada Anan, "Nan, gue tadi ngeliat cewek cantik banget. Mana wangi. Kira-kira dia dari mana ya, Nan?" Anan pun tidak percaya, karena setahu dia jam segini tidak bakal ada orang yang lewat, apalagi pintu belakang kampung pasti dikunci. Anan pun berkata kepada Taslim, "Yang bener aja lu, Lim. Di belakang kan dikunci. Itu cewek orang mana, lu kenal gak?" Saut Anan seperti memancing Taslim. Tapi dengan pedenya Taslim tetap berkata, "Gue sih gak kenal, tapi yang penting dia cantik." Sebelum akhirnya ronda pun berakhir sekitar jam 2:30. Di minggu selanjutnya, saat di hari Selasa juga, Taslim kembali beronda dengan Anan dan teman-temannya. Di sini Taslim tidak berdua, dia dengan 4 temannya, yaitu Anan, Ali, dan Sodik. Taslim menceritakan kembali apa yang ia lihat minggu lalu, kemudian diperkuat dengan Anan. Kemarin gue ngeliat cewek cantik banget." Anan pun sempat memperkuat apa yang diperkata oleh Taslim. "Iya, nih anak ngeliat cewek cantik katanya wangi. Tapi kan malam-malam gak mungkin ada yang lewat," saut Anan. Temannya pun berkata, "Ya udah, nanti kita tungguin aja. Ceweknya itu lewat lagi apa enggak?" Taslim pun semakin percaya diri karena ia berharap teman-teman yang lain akan melihat wanita yang kemarin dia lihat. Kemudian sekitar jam 1 malam, tiba-tiba Anan izin kembali. Dia sakit perut. "Gua pamit dulu bentar ya, perut gua sakit." Kemudian Sodik berkata, "Lu ngomong liat cewek yang dilihat Taslim?" Anan pun
menyauti dengan kata, nggak penting, sahut Anan. Kemudian saat itu juga Taslim kebagian untuk berkeliling. Tinggal Ali saja yang menjaga pos, sementara Sodik menemani Taslim. Li, lo tunggu pos ya, gue biar keliling dulu sama si Sodik, sahut Taslim. Ali pun mengangguk. Tidak jauh setelah Taslim pamit, Ali pun melihat wanita yang dilihat Taslim. Wanita dengan rambut panjang, menggunakan pakaian berwarna ungu yang terlihat seksi dari belakang. Dan sama persis apa yang dikatakan oleh Taslim, wanita itu wangi. Ali pun menggodanya sama seperti Taslim. Mbak, jam segini mau kemana? Sendirian aja. Wanita itu hanya tersenyum sama seperti yang dilihat Taslim. Selang beberapa lama, akhirnya Anan pun kembali dan disusul oleh Taslim dan Sodik. Ali pun dengan gembiranya berkata, Lim, gue ngeliat cewek yang lu lihat, cantik banget, wangi. Taslim pun dengan muka ceria berkata, tuh kan, Ali aja ngeliat. Lu berdua gak percaya sih sama gue, sahut Taslim. Kemudian setelah itu Ali seperti ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa apa yang dilihat Taslim itu benar-benar ada. Ya udah, kita nanti nunggu dia lewat dulu baru keliling, kata Anan. Setelah berbincang beberapa lama, akhirnya jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Mereka pun bergegas untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan ronda pada hari itu. Di minggu selanjutnya, tepat di hari Selasa, mereka dengan anggota yang komplit, 5 orang. Taslim, Ali, Anan, Sodik, dan Gofar. Ia akhirnya ronda bersama-sama. Ali dan Taslim menceritakan hal yang ia rasakan di minggu-minggu kemarin. Kali ini berbeda. Untuk membuang rasa jenuh, akhirnya mereka memainkan alat musik seperti gendang dan gitar sambil bernyanyi-nyanyi untuk menghilangkan rasa ngantuk. Akhirnya tiba jam 1 malam, waktu di mana Ali melihat wanita itu berjalan sendirian sekitar jam 1 malam. Kemudian Taslim pun berkata kepada teman-temannya, kita tunggu wanita ini dulu sambil main musik, kemudian baru kita keliling untuk ronda. Teman-temannya pun setuju karena semua penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Ali dan Taslim. Akhirnya setelah menunggu setengah jam, wanita yang ditunggu pun datang. Wanita itu menggunakan pakaian yang sama, masih pakaian dengan berwarna ungu dan terlihat seksi, kemudian beraroma wangi. Tapi yang menjadi berbeda, wanita ini membawa payung hitam. Semua teman-teman Taslim pun dapat melihat apa yang dilihat Taslim. Mereka berlima kesenangan karena apa yang dikatakan oleh Taslim dan Ali akhirnya benar-benar ada wujudnya. Sambil mainkan gitar, setelah wanita itu berjalan di depannya, Taslim pun kembali menggoda wanita tersebut. Mbak, setiap hari Selasa kok sendirian mulu jalannya, Mbak? Boleh gak kita temenin?
Teman-temannya pun bersorak sambil menggoda Taslim. Bisa-bisanya lo, Lim. Kemudian mbak itu hanya tertawa sambil mengangguk. Taslim percaya diri dan itu merupakan kode dari wanita tersebut. Akhirnya mereka berlima pun mengikuti wanita tersebut dari belakang. Taslim sebagai ketuanya berkata, "Yuk kita ikutin." Semua pun mengikuti wanita tersebut. Setelah beberapa meter dari pos ronda, Gofar mencium bau yang aneh sambil berbisik kepada Taslim, "Lim, kok nyium aroma busuk ya?" Kemudian Taslim berkata, "Hidung lu sakit kali, Far. Orang wangi begini busuk." Ia tetap melanjutkan, tapi Gofar masih ragu dengan apa yang dicium oleh teman-temannya. Setelah di ujung gang, kecurigaan Gofar benar-benar kejadian. Teman-temannya dengan semangatnya mengikuti wanita tersebut, namun setelah di ujung gang, wanita tersebut hilang bak ditelan bumi. Kemudian mereka berlima pun berlari ketakutan sambil terbirit-birit untuk sampai di pos ronda. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas untuk pulang. Sambil berlari, Gofar berkata, "Tuh kan, apa gue kata? Aneh karena gue cium tuh bau busuk. Tapi yang gue cium wangi," kata Taslim. Mereka masih berdebat soal bau tersebut. Kemudian tidak lama ia sampai di pos ronda. Wanita tersebut sudah menunggu di pos ronda tempat mereka buat kembali. Sambil tertawa seperti orang kesenangan. Tidak lama setelah itu, mereka pun berlari kembali menuju ujung gang tempat tadi ia melihat wanita itu hilang dan memutuskan untuk kembali ke rumah mereka lewat pintu belakang dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Taslim. Keesokan harinya ia melapor ke bagian RW apa yang mereka rasakan dan mereka meminta untuk mengganti hari di mana mereka mendapatkan jam ronda. Sekian cerita malam ini. Selamat malam.